Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke, seperti biasa saya ingin menanyakan kabar adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Mmm, pada video kali ini saya akan membahas mengenai, enumerasi, ya. Ini adalah salah satu tipe data bentukan, dalam bahasa pemrograman C++, ya. Jadi apa itu enumerasi? Kita langsung saja masuk ke materi, yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, jadi enumerasi itu adalah, tipe data bentukan pengguna atau user defined data type, ya. Di mana nilainya terbatas hanya pada himpunan nilai, ingat, terbatas hanya pada himpunan nilai dalam konstanta yang ditentukan sendiri, ya. Jadi konstantanya kita tentukan sendiri. Atau, yang maksudnya adalah nilai yang diperbolehkan untuk disimpan ke dalam variabel atau objek yang dibentuk dari, tipe enum ini nantinya. Bingung kan? Ya, nanti, ya sebentar saya akan berikan, contoh penggunanya. Nah, tipe enumerasi ini digunakan untuk membentuk tipe data yang nilainya bersifat pasti. Misalnya, kita ingin membuat sebuah variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan, pastinya, hanya dapat menampung nilai berupa misalnya laki-laki atau perempuan, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan tipe enumerasi ini, ya. Kita membuat tipe datanya, tipe data enumerasi yang nantinya objek yang dibentuk dari, enum ini hanya dapat menerima, enumerator ya, atau konstanta yang dideklarasikan di dalam, enum ini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang, ya, kita kapan menggunakan enum? Nah, enum digunakan ini ketika kita hanya menginginkan nilai-nilai tertentu yang dapat disimpan disimpan ke dalam satu variabel. Contohnya tadi itu, jenis kelamin misalnya, atau misalnya, hari. Hari kan, hanya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Nah, selain itu tidak ada. Jadi kalau kita ingin memastikan bahwa nilai yang masuk ke dalam sebuah variabel itu, misalnya variabel hari itu hanya ke, hari-hari yang saya sebutkan tadi, ya, kita deklarasikan di dalam enumnya, seperti itu. Jadi ketika ada nama aneh, nama hari aneh yang lain yang dimasukkan, maka akan diberikan informasi error. Ini tentunya, akan mencegah terjadinya kesalahan pengisian nilai variabel, ya kan. Nah, ini juga bisa digunakan, pada saat menggunakan switch case, ya. Oke, adapun sintaks pendeklarasian dari enumerasi yaitu, eee jadi sintaksnya adalah kita menggunakan keyword, enum ya, kemudian nama tipenya atau nama enumnya apa ya. Ingat pemberian nama identifier dan, variabel itu harus mengikuti syarat yang telah ditentukan. Oke, kemudian ini adalah area blok enum yang kita deklarasikan dan di tengahnya adalah, N1 sampai Nn ini adalah, enumerator atau konstanta yang kita tentukan yang nantinya, eee, konstanta inilah hanya konstanta yang ada di sinilah yang dapat di-input ke dalam variabel yang dibentuk atau objek yang dibentuk dari enum ini, ya. Sekarang bagaimana contoh penggunaan enum ini? Pendeklarasian enum ini misalnya seperti ini, saya mendeklarasikan sebuah enum bernama hari kantor, di mana, enumeratornya hanya hanya, beberapa hari yaitu, hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi Minggu tidak. Nah, sehingga ketika saya membentuk objek misalnya hari kantor, misalnya kemudian hari kerja, nama objeknya adalah hari kerja, maka hari kerja ini hanya dapat menerima, nilai-nilai ini. Jadi kalau misalnya saya mencoba menginputkan minggu, ya, minggu di sini, maka ini adalah salah, karena minggu tidak termasuk ke dalam enumerator dari enum hari kantor. Seperti itu, ya. Oke? Nah, bagaimana, sintaks penyelesaian nilai enumerator?
Nah, jadi pada dasarnya, default-nya jika kita tidak menginisialisasikan nilai ke dalam enum ini, default-nya adalah Senin itu nilainya 0, Selasa itu 1, Rabu itu 2, Kamis itu 3, Jumat itu 4, dan Sabtu itu 5. Tapi kita bisa memodifikasi nilai-nilai default ini dengan menginisialisasikan nilainya secara langsung, yaitu seperti ini, cukup tambahkan sama dengan dan eh, apa istilahnya nilai yang kita inginkan, ya, seperti itu. Oke, ya. Sekarang bagaimana membentuk objek dari sebuah enum? Nah, sintaks pembentukan objek dari sebuah enum sama dengan ketika kita membentuk objek dari struct, union, ya, sama seperti itu. Nah, di sini ya tentunya sintaksnya adalah nama tipe enumnya apa, kemudian nama objek yang kita inginkan. Jadi sekali lagi ingat, sama ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya variabel integer C. Ya kan kita mendeklarasikan sebuah variabel C bernama C yang bertipe integer. Ya sama saja dengan ini. Kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel tanda kutip atau objek yang bertipe nama tipe enum yang sudah kita deklarasikan. Contoh seperti ini. Hari kantor. Hari kantor ini adalah sebenarnya adalah tipe datanya, ya. Hari kerja ini adalah variabelnya. Oke? Nah, hari kerja ini kita sebut juga sebagai objek. Jadi sebenarnya objek dan variabel di sini itu sama ya, sama. Ya, maaf, batuk. Ya, sehingga hari kerja ini hanya dapat menerima nilai yang dideklarasikan pada enum hari kantor ini tadi, ya, seperti itu. Kemudian, selain, cara yang tadi, kita juga dapat membuat sebuah objek dengan langsung membentuk objeknya pada saat pendeklarasian, tipe enumnya. Ya, sintaksnya kurang lebih sama seperti ini, kita hanya menambahkan objek di setelah kurung kurawal dan sebelum titik koma. Nah, jika lebih dari satu objek yang ingin kita bentuk dari enum ini, maka pisahkan dengan koma, seperti itu, ya. Contohnya seperti ini, enum hari kantor, maka di sini adalah objeknya. Sehingga hari kerja hanya dapat menerima hari yang didaftarkan pada enum hari kantor. Seperti itu. Jadi hari kerja hanya dapat nilai yang diterimanya itu terbatas. Terbatasnya itu hanya dapat menerima nilai Senin kah, Selasa, atau Rabu, atau Kamis, atau Jumat, atau Sabtu. Jadi nilai yang bisa masuk ke hari kerja hanya salah satu ya dari ke-6 enum yang ada ini ya. Oke, sekarang contoh penggunaan enum seperti apa? Contoh penggunaannya misalnya kita sudah mendeklarasikan sebuah enum hari kantor, di mana enumeratornya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kita membentuk objek dari enum hari kantor yaitu hari kerja. Nah, sehingga ketika hari kerja kita isi dengan nilai Senin, maka ini benar. Kenapa? Karena Senin ada di hari kantor, di tipe hari kantor kan. Nah, ketika hari kerja diisi dengan minggu, maka ini salah. Kenapa? Karena tidak ada di pendeklarasian enum hari kantor yang merupakan enum pembentuk objek hari kerja, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti ketika kita menampilkan isinya, itu Senin karena tidak diinisialisasikan nilai di dalamnya, maka otomatis ketika ditampilkan itu bukan Senin yang tampil, tapi 0. Ya. Jadi isinya adalah angka-angka tadi. Oke? Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori dari enumerasi. Untuk mempermantap pengetahuan adik-adik mengenai enumerasi ini, silahkan baca atau mencoba contoh program yang ada di modul pembelajaran interaktif yang sudah diberikan, serta kerjakan latihan dan tugas yang ada di dalamnya. Nah, itu akan sangat membantu adik-adik untuk memahami materi enumerasi ini. Ya, oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.